Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang arus, kemudian kuat arus, sampai ke beda potensial listrik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ke submateri hukum Ohm. Nah, apalagi ini ya? Oke, jadi siapakah yang menginisiasi hukum Ohm? Nah, beliau ini adalah namanya George Simon Ohm. Nah, hukum Ohm di sini itu adalah pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar itu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Kemudian, sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir disebut resistansi, atau resistansi ini dikenal sebagai hambatan, yang ditentukan dengan memberikan beda potensial antar dua titik pada konduktor, kemudian kita ukur arusnya. Nah, secara singkatnya itu juga bisa didefinisikan sebagai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam sirkuit, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami mengenai hukum Ohm ini, kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui hubungan antara kuat arus listrik dan juga hambatan listrik, seperti itu. Nah, untuk melakukan praktikum atau percobaan sederhananya, kali ini kita akan menggunakan virtual laboratory yaitu PET yang dapat kalian akses di pet.colorado.edu atau nanti akan saya letakkan juga linknya di deskripsi video ini. Nah, di sini kita akan mengetahui hubungan kuat arus listrik dengan hambatan listrik pada suatu rangkaian. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Di sini nanti kita akan butuh baterai sebanyak 3 buah. Di sini kita akan siapkan bahan-bahannya. Kemudian kita akan membutuhkan ampere meter juga. Di sini kita akan ambil ampere meternya. Kemudian kita akan membutuhkan 1 buah bola lampu. Kita siapkan juga. Kemudian saklar kecil, jangan lupa saklar kecil. Kemudian kabel secukupnya. Ini kabelnya. Nah, lalu nanti kita akan membutuhkan resistor. Resistor atau hambatan ini ada beberapa. Nah, bagaimana konstruksi atau rangkaian yang akan kita bangun? Nah, setelah kita rangkai, jadi rangkaian yang kita miliki sekarang terdiri dari 3 buah baterai di sini, kemudian 1 buah hambatan, 1 buah saklar, 1 buah lampu, dan juga 1 buah ampere meter. Nah, apa yang perlu kalian cermati di sini? Yang perlu kalian catat dan cermati itu adalah besar kuat arus yang nanti angkanya itu akan tercatat di ampere meter, dan kemudian bagaimana nyala lampunya. Itu yang harus kalian cermati. Nah, berapakah nilainya? Di sini kita bisa mengetahui berapa nilainya apabila kita beri checklist di sini. Nah, jadi di sini 3 buah baterai kita itu masing-masing bertegangan 10 volt dan juga 1 hambatan kita atau 1 buah resistor kita itu senilai 5 ohm. Nah, sirkuit atau rangkaian ini bisa juga kita wujudkan sebagai gambar yang ilustrasi. Nah, seperti ini. Tapi mungkin untuk lebih memudahkan, itu lebih mudah kalau kita lihat gambar realnya ya. Tapi nanti untuk ilustrasi, hambatan itu seperti zigzag, kemudian baterai itu positif negatif. Nah, saklar ini nanti bisa dibuka dan ditutup. Seperti yang kita ketahui ya, jika saklarnya itu terbuka, itu arus listriknya kan tidak bisa mengalir. Tapi saat saklarnya itu terhubung atau tertutup, arus listriknya nanti akan mengalir. Nah, di sini silahkan kalian cermati. 1 buah hambatan sebesar 5 ohm, bagaimana nyala listrik dan kuat arusnya jika di rangkaian ini terdapat 1 buah hambatan dengan besar 5 ohm. Kita akan sambungkan
saklarnya. Nah, ternyata saat saklarnya itu kita tutup, bisa kalian lihat ya, ada aliran elektron di rangkaian tersebut. Kemudian besar kuat arusnya juga bisa dilihat, dan nyala lampunya juga bisa kalian definisikan. Lalu, apa yang terjadi jika kita perbesar nilai hambatan menjadi 2 kali lipatnya? Coba kita buka dahulu saklarnya, kemudian kita ubah nilai dari hambatannya, kita ubah menjadi 10 ohm. Nah, di sini hambatannya sudah lebih besar ya, 10 ohm. Kemudian kita akan sambungkan saklarnya. Nah, ternyata saat hambatannya itu diubah menjadi 10 ohm, bagaimana arusnya? Bagaimana nyala listriknya, nyala lampunya? Oke, nah sekarang kita masih punya 1 kali lagi kesempatan untuk mencoba memperbesar hambatannya. Sekarang kita akan ubah hambatannya menjadi 15 ohm. Nah, saat hambatannya di sini menjadi 15 ohm, apa yang terjadi pada arus dan juga nyala lampu? Kita akan sambungkan. Nah, kalian cermati ya nilai pada ampere meter dan juga kondisi nyala lampunya, aliran elektronnya. Ternyata saat hambatannya makin besar, nyala lampunya juga semakin redup ya. Nah, di sini kemudian apa yang bisa kita simpulkan? Sebelum kita tarik kesimpulan dari kegiatan yang tadi kita lakukan, alangkah lebih baiknya kalian tuliskan di dalam tabel ini hambatannya berapa aja tadi, kemudian hasil pengukuran kuat arus menggunakan ampere meternya, dan bagaimana nyala lampunya. Nah, setelah kalian isi ke dalam tabel data hasil, kita akan jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada lampu ketika saklar ada pada posisi on? Kemudian, jika hambatannya semakin besar, bagaimana besar dari kuat arus listrik dan nyala lampunya? Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan listrik. Nah, dari jawaban pertanyaan ini, kalian akan memperoleh sebuah kesimpulan yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Atau beda potensial listrik itu adalah hasil kali antara kuat arus listrik dengan hambatan listrik. Terima kasih. Nah, banyak kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.